Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro. Oh, makin seru aja nih. Kisah Sudiro di Lembah Segoro Geni dalam pencarian anaknya Widano. Setelah kemarin menghadapi dua sosok bersaudara yang nggak bisa mati-mati ya, Surokolo dan Surojogo, bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Sudiro dan kawan-kawan berhasil mengalahkan? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Lembah Segoro Geni. Musnahnya dua makhluk gaib penguasa kabut. Kisah Sudiro. Ledakan terakhir dari sayap Surokolo mengguncang Lembah Segoro Geni. Gelombang hitamnya menjalar ke segala arah, memecah batu, merobohkan tebing dan menghantam tubuh Sudiro serta yang lainnya tanpa ampun. Tubuh warna rupa yang berwujud naga putih gagah itu jatuh menghantam tanah, sisiknya retak dan cahaya auranya memudar. Gatra Pawira terlempar jauh, pedang-pedang cahayanya tercerai-berai, hanya menyisakan kilatan samar yang nyaris padam. Bolorejo terjerembab, tubuh besarnya kembali ke wujud semula, sulur-sulur kayunya layu dan patah bagai ranting kering. Wana Geni pun roboh, api yang membalut tubuhnya padam, meninggalkan bara yang hanya berpendar sebentar sebelum lenyap. Ki Condrowongso terduduk, tongkat kayunya patah di ujung, wajahnya pucat pasi, tubuh rentak itu bergetar, menahan sisa tenaga agar tidak runtuh selamanya. Sudiro sendiri yang bertiwik krama dengan Tirta Bagya masih mencoba berdiri meski lututnya bergetar. Kulit ular merah kehitaman yang membalut tubuhnya retak, menyisakan darah dan luka terbakar. Bola-bola api dari ajian Sindung Geni padam, hanya menyisakan asap tipis yang keluar dari telapak tangannya. Nafasnya terengah, matanya sayu, namun ia menatap Surokolo dengan sisa keberanian yang masih ada. Surokolo berdiri tegak di atas mereka, tubuhnya membesar, sayapnya merentang penuh dan matanya menyala hijau pekat. Dari mulutnya keluar tawa panjang, menggelegar, menggema di seluruh lembah. Inilah akhirnya, kalian hanyalah bahan bakar, bukan lawan bagi semua kami, ujar Surokolo dengan suaranya yang bergema. Tanah di sekitar tubuh Sudiro dan kawan-kawan retak lagi. Kabut hitam merambat mendekat, siap menelan tubuh-tubuh mereka yang tak berdaya. Dalam hati, mereka menyadari satu hal. Jika tidak ada jalan keluar lain, maka kekuatan dan kehidupan mereka akan segera menjadi santapan Surokolo. Suara tawa makhluk itu kembali bergema, berat dan dalam seperti guntur yang merobek dada mereka. Hari ini, kekuatan kalian akan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatanku. Kalian hanyalah batu loncatan untuk kejayaan abadiku. Seru Surokolo sambil mengangkat kedua sayapnya yang mengeluarkan percikan hitam pekat. Kabut yang keluar dari kibasan sayap Surokolo makin rapat dan merayap di tanah seperti ribuan tangan gaib yang mulai menyelimuti tubuh Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Bolorejo, Wana Geni, bahkan Wana Rupa yang terbaring lemah. Begitu kabut menyentuh kulit mereka, tenaga yang tersisa seolah terhisap paksa, membuat tubuh mereka semakin kaku dan tak berdaya.
Sudiro menggertakkan gigi, berusaha menggerakkan jarinya yang sudah hampir mati rasa, namun tenaga yang tersisa tak lagi sanggup memanggil Sindung Geni. Ki Cendrawangsa mencoba bersuara, namun hanya keluar bisikan serak yang tertelan kabut. Bolorejo dan Gatra Prawira hanya bisa menatap kosong, menyadari perlahan bahwa cahaya kehidupan mereka semakin padam. Langit di atas lembah Sugorogeni memerah, bergetar, seakan ikut mencekam. Cahaya dari tempat itu tersedot ke pusaran hitam, membuat lembah itu berubah seperti mulut jurang tanpa dasar. Surokolo melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah menghitam dan membusuk. Dia menunduk, menatap wajah mereka satu persatu, serta menikmati penderitaan yang tergurat jelas. Inilah akhir dari perjalanan kalian, dan dengan kekuatan kalian, aku akan melampaui batas. Bahkan para penjaga lembah ini akan tunduk di bawah sayapku, ujar Surokolo yang terdengar sangat mengerikan. Kabut hitam itu kian menebal, merayap perlahan namun pasti, seperti puluhan ribu lintah gaib yang mengisap tenaga, menekan dada mereka, membuat nafas semakin berat, dan nyawa seperti digiring menuju ambang kematian. Langit yang tadi kelam kini semakin padat, tertutup awan hitam yang berputar, seakan dunia di lembah Sgorogeni ditelan kegelapan abadi. Hanya kilatan petir merah yang sesekali menyambar menerangi sosok Surokolo yang berdiri tegak di tengah pusaran, menjelma bagai raja kegelapan yang menyerap seluruh kehidupan di sekitarnya. Tawanya menggema, tak lagi terdengar sebagai suara, melainkan gema yang menusuk langsung ke dalam dada, membuat hati bergetar dalam rasa ngeri. Gelombang energi hitam meluncur. Setiap kali ia mengepakkan sayapnya, pukulan itu tak hanya menghancurkan tanah, tapi juga meremukkan udara, meninggalkan dengung panjang yang membuat pendengaran terasa terbakar. Angin yang tercipta membawa bau busuk menyengat, seperti daging terbakar bercampur belerang, menusuk hidung hingga hampir membuat muntah. Pusaran kabut makin melilit, bagai ular-ular raksasa. Sesekali dari dalam kabut itu muncul wajah-wajah samar menyerupai sosok-sosok mengerikan yang berteriak tanpa suara. Mereka meronta, namun kemudian tertawa seolah menikmati penderitaan yang sedang berlangsung. Surokolo membuka kedua lengannya, seakan hendak memeluk seluruh tempat itu. Dengan suara bergemuruh, dia berucap, "Kekuatan kalian, jiwa kalian, semua akan menjadi bagian dariku. Dan ketika itu terjadi, tak ada lagi satupun kekuatan di jagat ini yang bisa menandingi keabadianku," ujarnya dengan suara meledak, bercampur dengan raungan ribuan makhluk gaib yang seakan ikut berbicara dengannya. Dari pusaran kabut, energi hitam yang kini mengunci tubuh Sudiro, Ki Cendrawangsa, Gatra Prawira, Wanarupa, Bolorejo, dan Wanageni berubah menjadi ribuan benang halus yang menusuk tubuh mereka. Udara menjadi berat, seakan setiap tarikan nafas adalah usaha terakhir yang hampir mustahil dilakukan. Dalam keheningan mencekam itu, Sudiro masih berusaha untuk melawan. Matanya menyala samar dengan sisa api ajian Sindung Geni. Namun, api itu hanya berkelip kecil, seperti lampu minyak kehabisan bahan bakar. Bola-bola api yang semula bisa ia panggil dengan mudah, kini pecah menjadi abu sebelum sempat terbentuk. Nafasnya tersengal, darah merembes dari sudut bibirnya. Ki Cendrawangsa yang biasanya berdiri tegak dengan tongkatnya kini jatuh berlutut. Tongkat itu masih ia genggam, namun kayunya yang meliuk seperti ular hanya bergetar, kehilangan cahaya sakti yang selalu mengalir di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa energiku bisa hilang begini? Gumamnya lirik.
Bulurjo yang biasanya menyatu dengan kekuatan alam, kini tubuhnya justru terbelenggu oleh akar-akar hitam dari kabut milik Surokolo. Sulur kayu yang ia keluarkan dan biasanya melindungi tubuhnya kini berubah rapuh lalu hancur menjadi abu kering. Dia meraung, tapi raungan itu tenggelam di telan kabut. Gatra Prawira terlihat sudah tak berdaya. Wana Geni tak mampu bangkit lagi. Bahkan warna rupa sang naga putih yang tubuhnya perkasa terbaring tak berdaya. Sisiknya yang biasanya berkilau terang kini kusam. Sayapnya menempel lemas ke tanah. Dari mulutnya hanya keluar hembusan nafas pelan disertai asap putih yang makin tipis nyaris hilang. Di hadapan mereka, Surokolo berdiri tegak dengan senyum mengerikan. Kedua sayap hitamnya terbuka lebar, menjulang bagai tembok maut yang menutup langit. Suaranya bergema menusuk ke dalam. Lihatlah, bahkan makhluk sekuat kalian pun tidak lebih dari bara kecil yang mudah kupadamkan. Kekuatan kalian sudah mulai berpindah. Rasakan kehampaan itu. Rasakan bagaimana jiwa kalian perlahan tercerabut, ujar Surokolo dengan penuh percaya diri. Sebentar lagi, kekuatan kalian akan menjadi bagian dariku untuk selamanya. Namun, tepat ketika kegelapan itu seolah akan menelan seluruh lembah dan Surokolo sedikit lagi mendapatkan seluruh kekuatan dan inti kehidupan Sudiro serta yang lainnya, sebuah getaran dahsyat tiba-tiba memecah udara. Tanah bergetar lebih hebat, tapi kali ini bukan akibat kekuatan Surokolo. Dari kejauhan, cahaya merah menyala memecah kabut, berkilat tajam seperti kilatan matahari yang menerobos langit malam. Suara berat menggema, bukan tawa, bukan raungan, melainkan dentuman yang menggetarkan jiwa seperti gong raksasa yang dipukul di tengah jagat raya. Kabut hitam yang hendak menyelimuti tubuh Sudiro dan kawan-kawan mendadak terpecah, tersibak oleh hempasan energi itu. Surokolo mendengus, menoleh ke arah datangnya cahaya, matanya menyipit, merasakan kehadiran sesuatu yang bahkan membuat kegelapannya sedikit bergetar. Dari balik kabut yang tersibak muncul sosok makhluk berwujud buto dengan trisula emas di tangannya. Tubuhnya tinggi besar, auranya menyelimuti lembah dengan kekuatan yang memaksa kabut hitam Surokolo tunduk. Setiap langkahnya memancarkan gelombang energi yang membuat kabut hitam itu menyingkir. Sosok itu tidak lain adalah Setayaksa. Tubuhnya masih menyisakan bekas pertempuran besar, namun kini kekuatan yang melingkupinya terasa jauh lebih mengerikan. Sorot matanya merah menyala, suaranya bergemuruh tanpa harus berbicara, menandakan bahwa ia telah berhasil menundukkan naga Wisa. Surokolo menembus kasar, sayapnya mengibas lebih kuat, mencoba menahan aura yang semakin menekan dirinya. Tidak mungkin, raungnya dengan suara yang bercampur ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Energi merah bercampur hitam pekat yang menyelimuti tubuh Setayaksa semakin menekan kabut hitam milik Surokolo hingga terurai. Lembah Segoro Geni yang semula tercekik kegelapan kini bergetar oleh benturan dua kekuatan besar. Kegelapan abadi Surokolo berhadapan dengan kekuatan buto gaib yang baru saja bangkit setelah menaklukkan sosok naga Wisa yang merupakan salah satu makhluk terkuat di lembah itu. Begitu sosok Setayaksa muncul dari balik kabut, tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Dia langsung menyerang Surokolo. Tubuhnya yang besar melesat cepat, gerakannya mustahil diikuti mata biasa. Trisula emasnya terayun melintang, menebas udara dengan kekuatan yang membuat langit bergetar.
Surokolo yang semula berdiri penuh percaya diri terperanjat melihat serangan mendadak itu. Ia mengibaskan sayap hitamnya, mencoba melesat ke udara untuk menghindar, namun kekuatan Setayaksa terlalu cepat dan terlalu kuat, bagaikan badai yang menghantam sebelum sempat dirasakan anginnya. Tubuh raksasa kelelawar hitam itu terempas. Sayapnya terpaksa menahan benturan awal. Suara robekan terdengar jelas. Bulu-bulu hitam berterbangan dan cairan gelap memercik udara. Kabut hitam yang melindungi tubuhnya koyak seakan diterjang matahari yang menyala di balik trisula emas itu. Tidak berhenti sampai di situ. Setayaksa memutar trisulanya lalu menghantamkan ujungnya ke tanah. Seketika gelombang energi menjalar bagai ombak menghantam tubuh Surokolo dari bawah, membuatnya terpelanting ke udara. Ledakan itu menimbulkan suara dentuman yang mengguncang lembah dan serpian batu berterbangan seperti hujan meteor. Raungan keras keluar dari mulut Surokolo. Tubuhnya memang kuat, ilmunya penuh dengan tipu daya, namun kekuatan Setayaksa membawa tekanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aura kabut hitam yang selalu menjadi tamengnya kini compang-camping, terkikis habis oleh energi murni dari Trisula emas itu. Setayaksa tidak memberi kesempatan. Dia melompat, menembus kabut yang tersisa, lalu mengayunkan senjata pusakanya dengan dua tenaga penuh. Tebasan itu memecah udara, menciptakan kilatan cahaya yang membelah langit lembah. Serangan hitam itu menghantam langsung ke arah dada Surokolo. Benturan hebat terjadi. Tubuh Surokolo terpental jatuh, menghantam dinding batu lembah hingga runtuh dan menghasilkan ledakan debu pekat. Tanah bergetar, suara runtuhan bergema panjang, seakan lembah itu sendiri ikut merintih menyaksikan benturan dua kekuatan yang begitu besar. Dari balik kepulan debu pekat, raungan terakhir Surokolo terdengar serak dan patah sebelum akhirnya sirna begitu saja. Kabut hitam yang selama ini menjadi selubungnya mendadak buyar, melayang tak tentu arah, lalu lenyap seperti asap diterbangin. Untuk pertama kalinya, keheningan merayap di lembah Segoro Geni. Tanah yang retak, batu yang hancur, dan udara yang bergetar masih menyimpan jejak kedahsyatan pertempuran yang baru saja selesai. Namun, satu hal sudah jelas. Ketika Surokolo mati, sosok lainnya akan bangkit karena ilmu dari Panglimunan Sukmo Pancer belum dimusnahkan. Sudiro, Ki Cundrawangsa, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni tidak pernah menyangka bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk bernafas setelah lolos dari serangan mematikan yang dilancarkan Surokolo. Namun, sebelum rasa lega sempat benar-benar berakar di dada mereka, sebuah getaran lain yang jauh lebih mengerikan tiba-tiba menjalari udara. Bukan sekedar aura biasa, tekanannya begitu berat, seolah aura itu datang dari kedalaman bumi yang kelam dan tak tersentuh cahaya. Dari balik debu pekat dan sisa kabut yang menggantung, terdengar hentakan langkah yang menghantam tanah dengan irama menyeramkan. Setiap dentuman yang bergema panjang seakan menandai datangnya sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bersama dengan itu, desir angin terdengar mengiris telinga, membawa bisikan gaib menandakan hadirnya kekuatan yang sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian, tubuh Setayaksa melesat bagai kilat. Trisula emasnya menyala, memekarkan cahaya yang bukan sekedar sinar, melainkan kekuatan pemutus jiwa. Sorot matanya tajam, menembus gelapnya kabut, menatap Sudiro yang sedang terengah. Bukan kebetulan dan bukan sekedar melakukan serangan liar, tapi Setayaksa memang sengaja mengincarnya karena tahu jika Sudiro adalah seorang manusia yang memiliki kekuatan serta kesaktian tinggi. Dan sama seperti Surokolo, Setayaksa
menginginkan inti kehidupan yang bersemayam di dalam tubuh Sudiro. Mustika yang menjadi wadah dari ajian tenaga dan kesaktiannya. Ki Condrowongso yang berdiri tak jauh dari tempat Sudiro berada menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dia mencoba untuk menghalau serangan yang datang. Begitu juga dengan Bolorejo. Akar-akar kayunya melesat untuk mematahkan serangan Setayeksa. Wanageni tidak ketinggalan dengan kekuatan yang masih tersisa. Dia melesatkan api besar dari tubuhnya. Mereka semua mencoba menghadang serangan itu meski tenaga mereka nyaris habis. Namun kekuatan Setayeksa terlalu besar. Setiap serangan yang datang ke arahnya langsung terbelah, patah, dan hancur oleh gelombang energi dari Trisulanya. Cahaya dari kekuatan Setayeksa menelan semua upaya yang dilakukan oleh Ki Condrowongso, Bolorejo, dan Wanageni. Hingga jarak sosok makhluk berkekuatan besar itu hanya tinggal beberapa langkah di depan dada Sudiro. Sementara itu, meski tubuhnya lemah karena energinya sudah terkuras oleh pertempuran panjang melawan Surokolo, namun Sudiro mulai merasakan panas. Dari ajian Sindung Geni kembali bangkit. Energi api dan angin itu bergolak dan kembali membesar membentuk dinding pelindung gaib. Dan dalam benturan pertama, suara dentuman keras terdengar. Bagai petir yang meledak dari tanah, Sudiro terdorong keras ke belakang oleh hantaman energi murni yang tidak terbandingkan. Sedangkan Setayeksa tidak berhenti. Dia melesat, memutar Trisula, lalu menghantamkan tombak Trisulanya itu ke arah Sudiro hingga energi pelindungnya hancur seketika. Tubuh Sudiro terpental ke batu cadas. Cairan merah mengalir dari sudut bibirnya. Nafasnya tersengal, namun matanya masih menyala dengan bara yang tak kunjung padam. Ajian Sindung Geni di dalam tubuhnya berusaha bangkit. Api berputar di sekitar tubuhnya, namun setiap percikannya segera dihantam oleh tekanan energi dari Setayeksa. Sudah lama sekali aku tidak merasakan darah manusia, ujar Setayeksa sambil menatap tajam ke arah Sudiro. Dan sekarang aku akan mengambil darahmu, kekuatanmu, dan inti jiwamu. Semuanya akan menjadi milikku. Dan dengan itu aku semakin tak tertandingi, seru Setayeksa yang terdengar dalam dan berat. Tanah di sekitar lembah kembali bergetar. Retakan terbuka seakan bumi tak sanggup menahan aura yang keluar dari tubuh Setayeksa. Batu-batu besar terangkat, melayang, lalu pecah menjadi debu sebelum sempat menyentuh tanah kembali. Langit di atas lembah mendadak berwarna kelam, seolah diselimuti awan petaka, hanya diterangi kilatan cahaya merah yang terus meletup dari setiap ayunan pusaka mematikan itu. Setayeksa terus melangkah maju. Cahaya pusaka di tangannya berkobar semakin terang. Setiap langkahnya menciptakan riak energi yang memecahkan batu di sekelilingnya, membuat tanah terbelah dan udara bergetar seperti akan runtuh. Aura yang dipancarkannya begitu kuat, menekan segala sesuatu di sekitarnya hingga seolah-olah lembah itu sendiri akan runtuh dalam kehancuran. Sudiro berusaha bangkit, kedua kakinya gemetar, namun api di sekelilingnya mulai terkumpul kembali. Sindung Geni tak lagi sekedar dinding pelindung, melainkan pusaran yang mengelilinginya, membentuk medan yang terus memuntahkan percikan api dan kilatan angin. Meski goyah, ia tetap berdiri. Ki Condrowongso, Bolorejo, Wanarupa, dan Wanageni serta Gatra Pawira hanya bisa menatap dari kejauhan. Mereka hendak membantu, namun tubuh mereka dipaksa mundur oleh tekanan energi yang begitu besar. Udara di sekitar mereka menjadi pisau yang mengiris kulit, membuat kekuatan mereka melemah setiap akan melakukan serangan. Sementara itu,
Setayaksa semakin menekan. Tombak trisulanya berputar bagai pusaran badai, menghisap dan menelan setiap semburan api Sindung Geni. Api yang meletup dari tubuh Sudiro seakan tak cukup untuk menahan gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Perlahan, api itu mulai terdesak, menyusut dan pecah satu persatu. Namun, di balik sisa-sisa api yang hampir padam, tubuh Sudiro bersinar samar. Sosok Tirta Bagya yang sebelumnya bertiwi krama dengannya perlahan keluar dari dalam tubuh Sudiro. Sosok yang berwujud ular merah besar dengan dua tanduk panjang itu melilit tubuh Sudiro untuk melindunginya dari tekanan energi Setayaksa. Tubuh Tirta Bagya menjulang dengan sisik yang berkilau. Setiap gerakan menimbulkan desisan yang memecah udara. Setayaksa tidak bergeming. Cahaya trisula emasnya justru semakin terang, bagai bintang yang menelan segala gelap. Dengan satu ayunan, ia melepaskan gelombang energi yang menghantam lurus ke arah Tirta Bagya. Benturan tak terhindarkan. Api merah dari tubuh ular raksasa meletup ke langit, menahan badai energi yang hendak merobek Sudiro. Suara ledakan menggelegar, lebih keras dari sebelumnya, hingga lembah bergetar dan tanah terangkat. Batu-batu besar terlempar ke udara, sementara angin panas menyapu seluruh penjuru. Tirta Bagya mendesis, menyalurkan kekuatannya yang tersisa. Setiap lilitan di sekeliling tubuh tuannya berfungsi sebagai tameng, menahan serangan demi serangan yang terus menghantam dari Trisula Emas. Namun setiap hantaman juga mengguncang keras, membuat sisik retak dan menyemburkan api merah yang berubah menjadi percikan darah gaib. Meski demikian, ular merah itu tidak melonggarkan lilitannya. Ia terus menegakkan kepala agar dapat melindungi Sudiro. Bahkan, Tirta Bagya sempat melesat maju untuk membalas serangan Setayaksa dengan semburan api murni yang menghantam lawannya. Sudiro yang berada di dalam lilitan Tirta Bagya terhuyung. Wajahnya pucat, nafasnya berat, sementara panas Sindung Geni yang semula berkobar kini hanya berkilat redup. Setayaksa terus menggempur Tirta Bagya dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Setiap tebasan tombak trisulanya menghantam tubuh ular merah itu. Suara hantaman bagai ribuan guntur bertubi-tubi menindih tanah, meremukan batu, menggulung sisa-sisa api yang masih menyala. Energi hitam milik Setayaksa perlahan dapat masuk menembus lilitan Tirta Bagya dan menghantam tubuh Sudiro yang terlindung di dalamnya, membuat cairan merah menyembur dari mulutnya. Ular merah bertanduk itu menjerit panjang. Desisannya bergetar, namun tetap merapatkan lilitan agar tuanya tidak tercerai-berai. Namun jelas, tubuhnya kini mulai goyah, seakan hanya tinggal menunggu waktu untuk hancur sepenuhnya. Lepaskan lilitanmu ini, Ki. Pergilah bersama Ki Condrowongso dan yang lainnya, pinta Sudiro kepada Tirta Bagya dengan suara pelan. Aku tidak akan membiarkan makhluk itu memangsamu, Diro, balas Tirta Bagya yang terus bertahan dari gempuran Setayaksa. Kau tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi, Ki. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk melindungiku, ucap Sudiro yang membuat Tirta Bagya semakin sedih. Diamlah, Diro, bertahan dulu. Aku yakin ada sesuatu yang bisa menghentikan serangan makhluk itu, balas Tirta Bagya sambil menyemburkan api dari mulutnya. Bersamaan dengan itu, Setayaksa melompat ke udara. Tombak trisulanya terangkat tinggi. Cahaya menyilaukan memekarkan langit lembah yang gelap. Energi yang terkumpul padanya begitu padat, siap untuk menghancurkan Tirta Bagya, lalu menelan inti kehidupan dari Sudiro. Namun, tepat ketika tombak trisula itu hendak menukik turun, tanah di ujung lembah mendadak pecah. Kabut hitam menyembur keluar, menggulung seperti gelombang raksasa. Dari dalamnya, raungan panjang terdengar, lebih berat dan lebih dalam daripada sebelumnya.
sosok besar muncul. Tubuhnya hitam berlapis sayap yang perlahan membentang, matanya menyala merah, dan getaran auranya mengerikan. Surojogo yang sebelumnya mati di tangan Sudiro dan Ki Condrowongso serta yang lainnya bangkit kembali setelah Surokolo dia habisi oleh Setayeksa. Tanpa menunda sesaat pun, Surojogo melesat. Kepakan sayapnya menghantam udara hingga menimbulkan badai hitam. Tubuh raksasanya menabrak Setayeksa yang masih di udara. Ledakan besar menggelegar, memecahkan keheningan, dan membuyarkan serangan maut yang diarahkan ke arah Sudiro. Cahaya dari kekuatan Setayeksa dan kabut hitam bertabrakan menimbulkan kilatan cahaya bercampur asap gelap yang menggulung ke langit. Tanah kembali berguncang, lembah itu bagai hendak terbelah. Dan untuk pertama kalinya, serangan Setayeksa terhenti bukan karena dilemahkan, melainkan karena kekuatan lain yang tak kalah mengerikan berdiri tepat di hadapannya. Penglimunan sukma pancar. Gumam Setayeksa yang kini berdiri menatap tajam ke arah Surojogo. Sepertinya kekuatanmu tidak asing lagi bagiku. Apa kau bagian dari Krama Dewa? Balas Surojogo dengan wajah menyeringai. Ya, aku memang salah satu keturunan dari Eyang Krama Dewa. Balas Setayeksa dengan tegas. Kalau begitu, hari ini aku akan membalaskan apa yang dulu pernah dilakukan oleh leluhurmu itu, ujar Surojogo yang langsung menyerang Setayeksa. Melihat adanya celah untuk pergi, Tirta Bagya tidak menyia-nyiakannya. Dengan sisa energi yang masih dimilikinya, dia melesat menjauh. Tubuhnya berkilat merah kehitaman bagai kilatan petir, membawa Sudiro yang tak berdaya di dalam lilitannya. Setiap kepakannya meninggalkan jejak bara yang terhapus oleh gelombang benturan di belakang. Ki Condrowongso, meski tubuhnya ringkih oleh luka dan tenaga yang hampir habis, segera membaca kesempatan yang sama. Dengan tongkatnya, ia menyalurkan tenaga terakhirnya untuk membuka jalur di antara reruntuhan batu dan kabut, lalu melesat mengikuti arah Tirta Bagya. Bolorjo dengan sulur-sulur kayunya yang sudah rapuh menyeret dirinya agar tetap dapat berlari. Gatrapawira yang pedang-pedang cahayanya telah meredup memaksa kakinya untuk berlari, menyalakan kilatan kecil sekedar untuk menembus kegelapan pekat yang masih menyelimuti lembah. Warna rupa dengan wujud naga putih yang kini tampak jauh lebih kecil dibanding sebelumnya, mengibaskan sayapnya perlahan, berjuang terbang meski sisiknya penuh retakan. Di sisi lain, Warna Geni yang tubuh apinya mulai padam, bergerak bagai bara hampir padam yang dipaksa tetap menyala, melesat menyusul dengan tubuh bergelimang asap tipis. Sementara itu, di belakang mereka, suara dentuman dan raungan terus bergema. Pertarungan antara Setayeksa dan Surojogo berlangsung dahsyat. Energi merah milik Setayeksa dan kabut hitam milik Surojogo saling bertubrukan, menghasilkan gelombang dahsyat yang menyapu lembah. Batu-batu besar terlempar, pepohonan terbakar, tanah merekah membentuk jurang baru. Namun, justru kedahsyatan itulah yang memberi kesempatan bagi Sudiro dan kawan-kawannya untuk menjauh. Mereka tak lagi menoleh ke belakang. Yang ada hanya satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Namun, di dada masing-masing, rasa getir menekan sebab mereka tahu meski berhasil lolos kali ini, dua kekuatan yang saling bertarung di belakang mereka pada akhirnya akan tetap mencari dan mungkin menghancurkan mereka. Pelarian Tirta Bagya bersama Sudiro dan yang lainnya akhirnya membawa mereka keluar dari jalur lembah yang hancur. Nafas terengah, tubuh remuk, namun langkah mereka terus berlanjut. Jalanan yang mereka lalui kini dipenuhi reruntuhan batu, tanah yang pecah membentuk celah dalam, dan bekas kobaran api yang masih berasap.
Namun Tirta Bagya tidak berhenti. Ia terus melilit tubuh Sudiro, menuntun arah ke sisi lembah yang lebih tinggi yang dirasa menjadi tempat yang aman. Ketika jarak sudah jauh dari pertempuran Setayaksa dan Surojogo, Ki Condrowongso menghentikan langkahnya sejenak. Dengan mata batinnya yang masih menyala samar, dia menangkap aura samar dari sebuah tempat yang tidak tersentuh oleh kabut hitam maupun gelombang energi pertempuran. Sebuah ruang gaib tersembunyi di balik tebing patah yang menjulang. Tanpa ragu, ia memberi isyarat pada yang lain untuk mengikutinya. Mereka menuruni jalur sempit yang terjal, menembus celah tebing yang retak. Di baliknya terbentang sebuah gua luas, dindingnya berlapis kristal hijau yang berpendar lembut. Udara di dalam gua terasa berbeda, tenang, seakan terputus dari hiruk pikuk kehancuran di luar. Tidak ada jejak kabut hitam, tidak ada dentuman perang, hanya kesunyian yang menenangkan. Tirta Bagya meletakkan tubuh Sudiro perlahan di atas batu datar yang bersih, sementara sisanya segera merebahkan tubuh masing-masing, membiarkan luka dan lelah mengambil alih. Bolorjo menancapkan akar-akar kayunya ke tanah gua, berusaha memulihkan tenaga dengan menyerap energi. Dari tempat itu, Wanageni duduk bersila. Tubuhnya berasap samar, berusaha menghidupkan kembali bara kecil yang nyaris padam. Gatra Pawira menancapkan pedang-pedang cahayanya di sekeliling gua, membentuk lingkaran pelindung sederhana. Ki Condrowongso berdiri tegak di pintu gua, tongkatnya menjadi penopang, tatapannya jauh menembus ke arah lembah di luar. Dia tahu tempat ini hanya perlindungan sementara. Surojogo dan Setayaksa bukanlah makhluk yang akan berhenti begitu saja. Namun untuk saat ini mereka diberi sedikit waktu yang sangat berharga untuk bernafas dan memikirkan langkah berikutnya. Sementara itu, pertarungan Setayaksa dan Surojogo yang baru bangkit makin memuncak. Sosok makhluk berwujud kelelawar hitam besar itu melesat dengan sayapnya yang penuh energi. Kabut pekat kembali menelan tanah, mencoba menahan terjangan Setayaksa. Serangan demi serangan ia lancarkan. Cakar yang memecah udara, kabut yang membentuk bayangan seribu wajah, hingga raungan gaib yang mampu mengguncang jiwa. Namun, semua itu hanya seperti riak kecil ketika menghantam lautan dalam. Trisula emas milik Setayaksa berputar, menyapu kabut dengan sekali ayunan. Gelombang cahaya menembus dada Surojogo, membuat tubuh makhluk itu kembali terguncang. Raungan panjang terdengar, tapi sebelum sempat pulih, hantaman berikutnya menghancurkan sayapnya. Cairan hitam beramburan, kabut gaibnya koyak, dan tubuh Surojogo terempas membelah batu. Dan saat itulah siklus yang tak berujung kembali terulang. Surokolo muncul dari kabut yang tersisa tepat di samping tubuh Surojogo yang sudah tak berdaya. Namun Setayaksa dengan penglihatan tajam yang mampu menembus rahasia gaib sudah memahami tabiat dari ilmu panglimunan Sukmo Pancer yang menjadi inti kekuatan dua makhluk itu. Dia tahu kelemahan mereka bukan terletak pada tubuh fana, melainkan pada ikatan sukma yang selalu berpindah satu sama lain. Dengan teriakan yang bergema dan panjang, Setayaksa melemparkan tombak Trisula emasnya. Senjata itu berputar di udara, melepaskan ribuan cahaya tajam bagai petir yang membelah kabut. Dalam sekejap, tombak itu menembus tubuh Surokolo yang baru bangkit dan memaku sosoknya ke tanah. Dan pada saat yang sama, tubuh Setayaksa melesat laksana kilat. Tangannya mencengkram tubuh Surojogo yang masih terkulai sebelum tubuh itu sempat lenyap ke dalam pusaran kabut. Ledakan dahsyat terjadi. Cahaya emas dari
tombak Trisula itu menyembur, membungkus tubuh Surokolo yang berusaha melepaskan diri. Jeritannya memekakan telinga, namun cahaya itu justru meresap lebih dalam, menembus lapisan kabut hitam yang selama ini menjadi perisai sukmanya. Sementara itu, cengkraman Setayiksa pada Surojogo menyalurkan energi murni yang menghancurkan ikatan gaib di dalam tubuhnya, membuat sukma yang hendak berpindah terperangkap dalam pusaran cahaya emas. Untuk pertama kalinya, siklus dari ilmu panglimunan sukma pancar terguncang. Sukma Surokolo dan Surojogo yang biasanya bebas berpindah satu sama lain kini terjerat, ditarik ke dalam trisula emas yang berputar cepat. Kabut hitam yang menyelimuti lembah itu meraung, seakan ikut memberontak, namun runtuh oleh dentuman cahaya. Kedua makhluk itu menjerit bersamaan, suara yang patah, retak, dan penuh ketakutan. Lalu, seiring dengan runtuhnya tubuh mereka, sukma hitam yang berusaha bertahan tersedot ke dalam pusaka Setayaksa. Dengan sekali gerakan, dia memutar trisula, dan cahaya itu menutup rapat, memenjarakan kekuatan Surokolo dan Surojogo di dalam pusaka tombak trisula yang tak bisa dipecahkan. Hening, tak ada lagi kabut, tak ada lagi raungan kelelawar hitam. Yang tersisa hanyalah jejak kehancuran lembah dan sosok Setayaksa yang berdiri tegak. Trisulanya bergetar dengan cahaya menyilaukan, menandakan bahwa ia telah menyegel kekuatan dua makhluk gaib yang selama ratusan tahun tak tersentuh kematian sejati. Namun, dari sorot matanya yang tajam, jelas terlihat bahwa kemenangan itu bukanlah akhir, karena di balik kekuatan yang ia simpan ada niatan yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya daripada sekedar membinasakan dua makhluk penguasa kabut. Selesai. Luar biasa akhirnya. Di sini beruntung sekali ya Sudiro dan kawan-kawan. Udah hampir kalah, ya kan? Udah mau selesai nih sama Surojogo. Datang Setayaksa. Waduh, Setayaksa ini datang karena dia nggak mau jangan sampai Surojogo yang mengambil inti sukma dari Sudiro dan kawan-kawan, karena nanti dia akan lebih kuat. Makanya dihajar dulu nih sama Setayaksa nih si Surojogo. Nah, dalam pertarungan mereka berdua, cabutlah, lari nih Sudiro sama teman-temannya. Udah aman. Nah, di sini bagaimana sosok Setayaksa tahu kelemahan dari Surojogo dan Surokolo yang setiap Surojogo mati, muncul Surokolo. Begitu lagi terus berulang-ulang, karena pancer sukmo itu, ilmu pancer sukmo yang membuat dia nggak selesai-selesai. Waduh, tapi setelah menghabisi Surojogo, yang pasti Setayaksa nyari Sudiro dan kawan-kawan. Wow, jadi makin penasaran ya bagaimana kelanjutannya dan bagaimanakah Widanu. Bener nggak Widanu ada? Ini masih jadi misteri juga teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas izinnya untuk saya membawakan kisah luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan klik tombol like dan tombol jempolnya. Boleh dibantu juga dong di share ya, untuk link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.